Iya, silakan masuk. Ini Bu Aisyah. Iya betul. Silakan masuk, duduk di tempat yang nyaman ya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ayo masuk, Iya Mbak. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Mbak. Silakan duduk di tempat yang senyaman kalian ya. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Ya, sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk datang ke ruang BK. Nah, jadi seperti yang kalian ketahui, kemarin tuh Ibu udah menyebar angket ya di beberapa kelas kalian. Kemudian Ibu ambil beberapa dan ya ini Ibu kumpulkan ada 3 siswa yang menurut Ibu masalahnya cukup menarik untuk kita bahas dalam konseling kelompok ini. Sebelumnya apa kabar kalian semua? Baik Bu. Kurang baik, kurang baik. Kenapa kurang baik Mbak Devina? Karena kurang fit badannya. Oh. Iya Bu, saya juga sakit. Iya sih, ini memang musimnya lagi pancaroba ya. Iya, Kadang Bu. hujan, kadang panas banget. Gitu. Mbak Lia sehat? Sehat tapi ada mulai gede-gede gitu. Oh. Saya kan nggak panas gitu. Harusnya tadi saya pakai masker ya. Oh, iya, Pakai Bu. masker. Oke. Ini jam istirahat ya? Iya. Ya kalau kalau ibu manggilnya pas jam pelajaran, ibu agak sungkan sih sama guru mata pelajaran kalian karena kan beda-beda kelas. Iya. Nah, ibu kumpulkan di sini seperti yang tadi ibu sudah bilang, kalian akan melaksanakan konseling kelompok. Sebelum kita melaksanakan konseling kelompok pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu agar proses konseling berjalan dengan lancar. Siapa yang mau memimpin nih? Saya boleh Bu. Oke, silakan Mbak. Oke, sebelum kita mulai kegiatan konseling kelompok pada pagi hari ini, aku ingin kita berdoa. Berdoa menurut agama dan menurut kepercayaan kita masing-masing. Dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih sudah memimpin depan. Oh iya, kan ini ibu belum begitu hafal dengan kalian. Hafal sih dengan wajah-wajah kalian, karena mungkin ya kadang bersih-bersih di depan kelas, terus kadang kan aku tahu mbaknya ini sering ke kantin pas itu pelajaran, ayo bener kan? Enggak ya Bu. Saya nggak bercanda mbak. Nah jadi ibu ingin kan ini juga beda-beda kelas ya? Iya. Nah, Sama kelas 11 tapi beda kelas. Oh gitu. Iya, jadi belum kenal Bu. Ya. Nah, karena kalian beda-beda kelas, jadi agar lebih kenal bagaimana kalau kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalan dulu dari Mbak Lia. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Lia Sari Dewi dari kelas 11 IPA 1. Perkenalkan, nama saya Syifa Nabila dari kelas 11 IPA 3. Kalau saya Devina Putri dari kelas 11 IPA 2. Oh ya, jadi pas semua ya? Iya. Karena namun beda. Pacar anak pintar. Amin ya. Amin ya Allah. Iya, amin. Oke, kita lanjutkan. Apakah kalian sebelumnya pernah melaksanakan konseling kelompok? Belum pernah. Kalau konseling kelompok belum pernah, tapi kalau konseling individual udah pernah. Nah, berarti kalian baru perdana ya melaksanakan konseling kelompok? Iya Bu. Oke. Lalu apakah kalian tahu apa itu konseling kelompok? Tidak. Bagi saya masalah. Penyelesaian masalah bisa, namun kurang tepat ya Mbak Devina. Nah, Ibu jelaskan ya. Baik. Jadi, konseling kelompok itu merupakan bantuan yang dilakukan oleh konselor atau guru BK untuk membantu menyelesaikan permasalahan seperti yang Mbak Devina katakan tadi. Nah, tapi dari masing-masing siswa itu nanti menyebutkan dulu permasalahannya gitu.
Nah, tujuannya itu untuk membantu menyelesaikan masalah, baik masalah pribadi, masalah belajar dan sekolahnya, masalah keluarga, masalah sosial, ataupun masalah karirnya, gitu ya. Nah, dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas. Ada 4 asas. Yang pertama asas keterbukaan, asas kesukarelaan, asas kenormatifan, dan yang terakhir ada asas kerahasiaan. Dijelaskan dulu asas keterbukaan itu kalian harus terbuka dalam menceritakan semua permasalahan kepada orang-orang atau anggota yang ada di dalam ruangan ini. Jangan ada yang diumpetin ya, jadi saling terbuka aja gitu. Terus yang kedua ada asas kesukarelaan. Jadi semua anggota kelompok di sini sukarela untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini tanpa ada paksaan. Apakah dari kalian ada yang datang ke sini itu ada paksaan dari siapapun? Tidak ada. Oke, berarti sukarela ya datang ke sini. Oke, yang ketiga ada asas kenormatifan. Jadi semua anggota kelompok harus menaati semua norma-norma yang berlaku seperti norma agama, adat, hukum, dan nilai sosial yang berlaku. Kemudian asas yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Jadi seluruh anggota konseling kelompok harus merahasiakan apa yang telah diceritakan, entah itu dari Mbak Tia, Mbak Syifa, Mbak Evina, itu harus saling menjaga rahasia. Begitupun dengan Ibu harus menjaga kerahasiaan ini. Jadi kalau nanti mungkin kok masalahnya bocor sampai keluar dari ruangan ini, berarti ada dari kalian yang tidak merahasiakan. Jadi nanti ketika keluar dari ruangan BK, itu kalian harus tutup mulutnya gitu, tidak boleh membeberkan permasalahan dari masing-masing kalian. Oke, jadi anggota konseling kelompok harus menaati asas-asas yang telah Ibu jelaskan Pak tadi. Apakah kalian semua sepakat? Baik. Nah, dalam konseling kelompok ini ada hal yang sangat penting, yaitu asas yang keempat tadi adalah menjaga kerahasiaan. Nah, di dalam konseling kelompok ini ada yang namanya prajanji kerahasiaan. Kita ucapkan bersama-sama, nanti Ibu menyebutkan dulu, baru kalian mengikutinya ya. Sanggup? Sanggup. Oke, ikuti kata-kata Ibu ya. Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima dan memelihara informasi apapun baik dari saya sendiri maupun dari orang lain. Nah, selanjutnya dalam konseling kelompok ini dibatasi oleh waktu. Kira-kira kalau 45 menit apakah cukup? Cukup. Oke, sepakat ya? 45 menit? Sepakat. Oke. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan langkah-langkah konseling. Yang pertama ada masing-masing nanti menyampaikan permasalahannya. Nanti dari Mbak Lia dulu menyampaikan permasalahannya, kemudian Mbak Syifa sampai ke Mbak Irina. Kemudian yang kedua, nanti masalah yang paling berat nanti dari kalian akan dijadikan sebagai bahan konseling pada hari ini. Gitu. Nah, yang ketiga, kemudian masalah yang bersangkutan akan dijelaskan lebih rinci terlebih dahulu. Misal nanti kalau masalah Mbak Syifa yang terberat, berarti Mbak Syifa harus menjelaskan secara detail tentang permasalahannya. Kemudian yang keempat, setiap orang memberikan saran atau tanggapan kepada yang bersangkutan. Jadi masalahnya apa, nanti bisa diberi saran dan tanggapan. Jadi supaya konseling kelompok pada siang hari ini itu anggotanya aktif dan bisa berjalan dengan lancar. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Saya Bu. Kan jadi tadi kan Ibu bilang kalau misalkan dari setiap anggota tuh menyampaikan permasalahannya, terus nanti yang paling berat diselesaikan, terus yang misalkan yang dua itu tidak terselesaikan bagaimana? Nah, ini nanti hari ini kita fokus dulu pada satu permasalahan yang mungkin urgent dan terberat. Nanti kalau ada waktu atau mungkin pekan depan kita bisa lanjutkan konseling kelompok ini. Jadi setiap permasalahan harus diselesaikan. Iya. Tapi nggak harus satu kali pertemuan. Iya betul. Ada beberapa pertemuan. Nanti kalau ada waktu dan mungkin kalau yang pas longgar, kita bisa melakukan konseling kelompok ini. Paham ya semua tentang apa yang Ibu jelaskan tadi? Paham. Oke, baik. Nah, oke, perlu Ibu tegaskan lagi bahwa konseling kelompok yaitu membantu menyelesaikan permasalahan dari kalian dan menentukan jalan keluar. Nah, tapi dari guru BK sendiri itu nanti tidak yang langsung kayak Mbak harus gini, nggak langsung kasih saran gitu. Nah, di dalam konseling kelompok ini kalian harus aktif mendorong teman kalian yang nanti masalahnya terberat akan diangkat. Nanti harus membantu mendorong, harus ngasih saran, ngasih tanggapan supaya satu di antara kalian ini kalau pikirnya terbuka, aku harus gimana ya biar masalah ini selesai. Jadi guru BK tidak hanya langsung membantu gitu biar harus gini gitu, bukan. Jadi dari teman-teman kalian nanti yang akan mendorong untuk menyelesaikan permasalahannya. Nah, tampaknya Ibu lihat kalian tegang ya? Iya Bu, soalnya takut Bu. Oh, ya udah. Kita ice breaking dulu kalau gitu. Jadi Ibu punya ice breaking yang
bisa menggerakkan mana yang kayak otot tangan kita biar bisa bergerak ya. Harus senyum loh ya, tapi Ya kayak gimana itu guys pengennya? oke, jadi ada yang tepuk sih. Ya seperti anak kecil. Usma boleh. Seperti anak kecil tapi ya kan tepuk-tepuk ya. Benar. Ini tepuk satu kiri, tekan ya, kanan. Terus kemudian tepuk dua kanan kiri, tepuk tiga kanan kiri, tekan. Tangan ke atas boleh, tangan ke ini boleh. Kalau semangat gimana sampai sini? Oke. Jadi tepuk tiga itu tepuk empat. Dua kali kanan kiri. Kemudian lima kanan kiri atas. Kalau tadi gimana misalnya kiri dua, itu terserah gitu. Kanan dulu ya, karena hal yang baik akan dimulai dari kanan. Iya, betul. Oke, coba mulai ya. Oh ya, kalau misal nanti ibu bilang tepuk 32 kali, itu ya? Iya. Oke, 2 kali. Jadi nanti kalau Tepuk dua kali tadi itu atau tepuk 2 kali, 2 kali angkat gerak, jadi kalian bukan cuma tangannya yang gerak, tapi pikirannya juga harus Fokus dia fokus, harus wah itu 2 gitu. Padahal yang salah itu, karena tepuknya terlalu fokus ini. Jadi kalau yang salah gimana yang salah yang salah? Yang salah ya udah nggak ada apa-apa, nggak tak suruh nyanyi, nggak tak suruh joget. Ya kalau yang lain kita fokus kalau yang salah itu langsung plek gitu loh, gitu kan. Jadi makanya, tapi kalau yang benar biasanya kayak lemes gitu. Ya udah aku ini aja bu, kalau saya nanti saya aja biar nih. Kalau salah itu malu sih, tapi kan ini cuma berempat ya, jadi nggak malu. Ya, bisa kita mulai? bisa? Oke, semangat ya. Tepuk 1, tepuk 2, kanan kiri, Kanan, kiri. Ya. Ulang, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 2 kali. Ayo, kanan. Kirain gini dulu. Tepuk 2 kali itu kanan, 1, 2, 1, 2. Ya lanjut. Tepuk 3, tepuk 3 2 kali. Tepuk 5. Ayo. Langsung mulai. Ya, langsung mulai Kak. Iya, yang belum terus bu. Tadi bu. Tepuk 5 2 kali. Gimana ya? Tepuk 3. Tepuk 3. Tepuk 5. Tepuk 5. Tepuk 1. Oke, baik. Oke, jadi sudah aktif lagi? Sudah. Nanti kalau ngantuk lagi, Tepuk lagi. iya, tepuk lagi. Nanti beda lagi tepuk apa ya? Kaki. Boleh. Biar kakinya juga ikut gerak. Semangat. Oke, jadi kita mulai ya. Iya. Seperti yang ibu bilang tadi, Mbak Ria dulu dan Mbak Cipa terus Mbak Dina. Oke, bisa langsung dimulai dari Mbak Ria dulu. Oke, jadi permasalahan yang saya hadapi akhir-akhir ini, apalagi di kelas 11 ini tuh apa ya bu, lebih ke malas belajar gitu loh bu, paham nggak sih bu? Karena kan di kelas 11 ini mungkin materinya lebih mendalam lagi, lagi kalau mata pelajaran IPA kan pasti ada kimia, fisika, biologi kayak gitu bu. Jadi ketika sampai di rumah itu pengennya itu malah nyekel terus main HP, jadi kayak malas belajar gitu loh bu. Kalau nggak ada PR itu ya udah nggak belajar sama sekali, karena emang mungkin karena kelas 11 itu udah materinya terlalu mungkin semakin berat, jadi saya tuh kayak malas belajar kayak gitu bu. Jadi malas gitu aja buat di rumah. Terus orang tua ya juga kayak nggak apa ya, nggak peduli gitu loh bu sama disuruh belajar kayak gitu, nggak pernah. Jadi ya udah gitu aja sih bu kalau saya. Oh ya, jadi Mbak Ria itu punya permasalahan jarang belajar atau malas belajar ya? Iya. Kalau mau belajar itu harus ada PR dulu, harus Iya. ada tugas dulu. Iya. Gitu. Lanjut ke Mbak Cipa, boleh silakan. Baik bu, jadi permasalahan saya itu saya tuh sering banget lambat masuk sekolahku. Nah sebenarnya saya juga sering kayak ditegur sama guru-guru yang ada di depan gerbang itu loh. Itu kayak pasti tanya, kenapa kamu telat terus? Nah soalnya itu saya emang pelatnya tuh hampir setiap hari. Ya terus saya jawab aja kalau saya ngomongnya kesiangan, karena kan memang saya tuh di rumah tinggalnya cuma sama nenek saya. Orang tua saya itu merantau bu di Bekasi, jadi saya tuh tinggal cuma berdua aja gitu. Jadi tuh nenek saya juga kayak gak peduli sama saya gitu loh bu, karena kan nenek saya kan juga udah tua, terus kayak kadang tuh nenek saya sebenarnya juga bangunnya pagi, cuman kayak gak peduli sama saya, dan artinya nenek saya tuh mungkin saya belum terlambat masuk ke sekolah seperti itu bu. Oke, jadi permasalahan Mbak Cipa itu sering terlambat ya? Iya. Karena mungkin tidak ada yang kayak moyak-moyak gitu ya? Ya, ada yang bangunin saya Oh, ke nggak ada sekolah. yang bangunin gitu. Oke, lanjut. Permasalahan dari Mbak Devina apa? Mungkin bisa ceritakan? Kalau permasalahan saya lebih ke isi ke orang tua. Oke.
Ya, jadi saya sebenarnya tuh kalau menceritain tuh kayak sedikit takut dan ngerasa kayak semua orang nggak perlu tahu gitu. Cuman akhir-akhir ini karena emang lagi ngerasa capek gitu sama permasalahan saya sendiri, jadi saya kayaknya perlu mencurahkan isi saya gitu loh. Jadi orang tua saya tuh udah bisa, saya ada saya anak tunggal dari SMP. Perpisahan itu dari SMP kelas 2 kalau nggak salah, dan mereka juga sudah memiliki keluarga masing-masing. Untuk saat ini saya masih tinggal dengan tante saya. Kenapa saya memilih untuk tinggal dengan tante saya? Karena emang saya nggak mau ikut dua-duanya, ikut ayah ataupun ibu. Saya memilih untuk ikut tante saya karena saya tuh emang deket sama tante saya awalnya. Saya deket banget sama tante saya ketimbang dari orang tua saya, nenek dan kakek saya gitu. Jadi tante itu adiknya mama saya. Saya tinggal di situ sejak kelas 3 SMP sampai sekarang kelas 11. Ya pada awal mulanya sih baik-baik aja gitu, kayak biasa gitu. Cuman lama-lamaan kan ya tahu sendiri ya resiko ikut orang lain tuh gimana gitu. Jadi kayak saya pun ketemu orang tua saya pun juga terakhir kali waktu lebaran tahun kemarin. Itu pun cuma ketemu ibu saya. Dan kayak ayah saya tuh juga udah lepas tanggung jawab gitu loh, Bu. Terus yang biayain saya itu cuma ibu saya. Kalau ibu saya emang masih biayain saya, cuman sayanya aja nggak mau tinggal sama ibu saya. Kayak gitu. Jadi saya ulangi, permasalahan Mbak Devina itu memang broken home ya, karena maaf ya ibu Mbak Devina itu sudah bercerai gitu ya. Jadi sekarang tinggalnya Mbak Devina di rumah tante. Nah, dari permasalahan yang sudah satu persatu kalian jelaskan, kita akan memilih permasalahan yang mungkin paling urgent atau paling berat. Kira-kira dari kalian bertiga siapa nih yang ceritanya akan diangkat? Kalau menurut saya sih permasalahannya Mbak Devina ya, karena kan saya melihat tadi waktu Mbak Devina cerita tuh kayak belum mendapatkan titik terang bagaimana menyelesaikan masalah yang dialami. Kalau saya juga setuju ya Bu ya, karena kan mungkin Mbak Devina juga butuh bantuan dari kita, mungkin bisa diselesaikan bersama-sama dan mencari solusi yang terbaik untuk Mbak Devina. Oke, karena dua di antara tiga memilih permasalahan Mbak Devina yang diangkat, jadi ya permasalahan Mbak Devina yang kita angkat. Bagaimana Mbak Devina, apakah setuju? Oke, sepakat ya semua? Sepakat. Permasalahan Mbak Devina kita angkat. Oke, kita lanjut. Kan masalah yang diangkat itu nanti dia yang akan menceritakan secara lebih rinci dan lebih jelas tentang permasalahannya. Jadi Mbak Devina, boleh bisa dijelaskan secara rinci permasalahannya? Ya, tadi kan saya sudah menjelaskan sedikit ya Bu. Jadi saya broken home, saya anak tunggal, saya tinggal bersama tante saya dari SMP sampai sekarang. Resiko tinggal sama orang lain tuh ya ibu baik teman-teman sudah tahu pastinya resikonya apa. Cuman lama-kelamaan juga saya merasa capek gitu. Tinggal di rumah tersebut tuh saya merasa capek. Capek kenapa Mbak Devina? Ya karena Tekanan iya sebenarnya kayak bukan karena masalah beres-beres rumah gitu doang gitu loh. Maksudnya kalau beres-beres rumah emang setiap pulang sekolah saya selalu bantuin. Soalnya juga tante saya kan jualan. Jadi mau nggak mau saya juga harus bantuin gitu loh. Karena saya kan juga sadar diri saya itu numpang di situ gitu. Cuman ya kadang tuh saya nggak tahu salah saya tuh di mana, tiba-tiba saya didiemin. Kayak gitu, saya didiemin. Saya ajak ngobrol juga diem aja. Saya tanya salahnya di mana, diem aja kayak gitu. Jadi rasa nggak enak juga. Terus juga saya tuh kalau mau cerita gitu tuh nggak tahu dulu ke siapa, karena emang saya kan anaknya suka menyendiri ya. Saya punya teman tapi yang nggak sedekat itu. Saya bisa bergaul tapi yang nggak sedekat itu juga gitu. Jadi saya pun kalau mau cerita ke teman saya juga saya ngerasa takut juga kalau nggak didengerin gitu loh. Lebih baik saya sendiri yang tahu gitu. Kalau sebelumnya saya mau tanya boleh Bu ke Mbak Devina. Kan Mbak Devina disebutkan bersama tantenya ya. Sebelumnya tantenya itu ada anak gitu nggak Mbak? Ada, anaknya itu ada 2, masih SMP sama yang kecil. Nah,
Ya. Kalau Mbak Devina sendiri tuh akrab nggak sama anaknya? Karena kan mungkin menurut saya ya, ketika Mbak Devina akrab dengan anaknya itu mungkin bisa membantu gitu loh Bu, kayak membantu hubungan antara tantenya Mbak Devina sama Mbak Devina gitu, bisa baik, bisa mengakrabkan gitu loh Bu. Jadi kayak mungkin anaknya itu bisa apa ya, kayak bicara ke orang tuanya atau ke tantenya Mbak Devina gitu, bicara baik-baik, bisa apa ya, membaikkan komunikasi gitu loh Bu antara keduanya. Ya Mbak, jadi izin bentar ya. Jadi kalau dibilang deket banget sih enggak. Soalnya saya tuh tipe orang yang nggak suka ngobrol. Jadi kalau misalkan dia di rumah ya udah, saya lebih baik di kamar ngapain gitu, timbang saya ngobrol gitu. Berarti memang Mbak Devina kalau misalnya udah pulang sekolah kayak gitu, kalau sampai rumah udah bersih rumah betul sama soal kamar, main HP gitu. Tapi tantenya Mbak Devina kayak pernah nggak sih Mbak Devina makan apa gimana gitu? Ya kalau nyuruh makan sih ada, cuman yang nggak sesering dulu gitu. Sebenarnya permasalahan Mbak Devina ini banyak ya Bu ya. Mungkin dari hubungan Mbak Devina sendiri sama keluarganya, tantenya juga iya, terus hubungan Mbak Devina sama orang tuanya juga kayak terhalang gitu. Iya, Mungkin betul. berdampaknya itu ke psikis ya Bu ya, karena kan mental gitu. Iya. Kalau kita Ya karena saya dari satu permasalahan bisa berdampak ke semuanya gitu. Iya. Berarti kita semua dapat merasakan ya apa yang Mbak Devina rasakan, memang dia tinggal cerai orang tuanya, kemudian ada permasalahan dengan tantenya, saudaranya. Jadi tadi yang dijelaskan oleh Mbak Tia itu tadi saran ya untuk Mbak Devina ya? Iya, kalau saya sih menyarankan seperti itu ya Bu ya. Mungkin Mbak Devina bisa membuka komunikasi dengan anaknya gitu, anaknya tantenya gitu, biar apa hubungan antara tantenya itu baik dulu gitu loh Bu. Kan karena kan mungkin satu rumah ya Bu gitu. Itu kalau dari saya mungkin sebenarnya ada beberapa saran sih Bu. Itu salah satu yang pertama. Nanti bisa saya coba perbaiki komunikasi saya dengan orang tua mungkin. Oke, mungkin dari Mbak Syifa ingin bisa tanggapan? Gimana ya, misalnya pertanyaan sih ketika Mbak Devina baru pertama kali pindah dari putuskan buat tinggal sama tantenya itu, apakah anak-anaknya tantenya Mbak Devina itu welcome Mbak Devina atau gimana? Mungkin sih Mbak, maksudnya kayak sebenarnya kan dulu itu tuh kan saya nanya enggak sih, dia menawarkan, terus akhirnya kayak saya ya udahlah, ketimbang saya itu sama nenek saya ataupun orang tua saya takutnya nggak keurus, udah saya lebih baik ke tante saya gitu. Terus sama anak-anaknya juga welcome juga. Berarti apa namanya, kayak berjalannya waktu tuh mungkin mereka kayak merasa gimana Ya gitu. mungkin ada perubahan karena emang kalau maaf ya Bu, kalau masalah uang gitu tuh dari ibu saya nggak minta dari tante saya. Cuman kalau nggak tahu kalau ibu saya ngasih uang makan tante saya nggak tahu. Cuman kalau makan emang saya makan di situ. Tapi kenapa Mbak Devina kayak sudah tidak merasa nyaman di rumah tangga ya? Tapi kenapa Mbak Devina kayak nggak memutuskan buat ngekos apa bagaimana gitu? Kalau ngekos sih ada sebenarnya keinginan buat ngekos. Cuman masalahnya biaya itu loh Mbak. Kan nggak mungkin saya semua biaya saya minta ke ibu saya. Soalnya ibu saya kan juga udah punya anak sekarang, jadi ya Tapi saya kira jika Mbak Devina itu memutuskan untuk ngekos, itu tuh akan memperkeruh suasana. Kan tidak tahu ya, mungkin ibu Mbak Devina kan memantau kalau Mbak Devina itu tinggal sama tantenya. Nah nanti kalau tiba-tiba ngekos kan pasti timbul pertanyaan dari ibu Mbak Devina, kenapa kok si Devina ini ngekos? Apakah dia bagaimana gitu. Menurut saya jika Mbak Devina ngekos malah akan memperkeruh suasana gitu. ya sembuh. Cuman ya kalau keinginan terus tuh ada ya yang bisa saya bilang tadi. Cuman ya karena kalau masalah tinggal di situ ya saya
pengennya sih masih tetap bertahan di situ ya sampai saya lulus. Nanti kan kalau saya lulus kan udah bisa kerja cari uang sendiri, itu kan terserah saya karena itu uang saya sendiri gitu. Ya. Karena lari dari rumah tante itu bukan keputusan yang bijak. Solusi yang bijak. Oke, jadi itu tadi saran dari tanggapan dari Mbak Lia maupun Mbak Syifa. Kemudian Ibu akan bertanya tentang permasalahan Mbak Devina ini, apakah berdampak pada bidang belajar Mbak Devina atau pada sekolah Mbak Devina? Sangat berdampak. Apa itu dampaknya Mbak Devina? Saya kalau di sekolah sering ngantuk yang pertama karena saya jarang tidur. Tidurnya tuh nggak nyenyak gitu. Overthinking kayak gitu ya Mbak ya. Ya, terus saya suka minder sama teman-teman lain gitu, apa-apa sama orang tuanya seperti itu. Terus kalau misalnya belajar lagi apa ya, mungkin masalah itu sih Bu, kalau kelompok, kalau masalah ada pembelajaran kelompok itu tuh saya tuh lebih suka sendiri timbang saya kelompok sama orang lain gitu. Karena menurut saya sesuatu hal tuh nggak harus sama orang lain gitu, bisa saya sendiri gitu. Itu pemikiran saya yang saat ini masih belum terpecahkan mungkin ya. Saya selalu mikir kayak ya udah saya bisa sendiri, kenapa enggak gitu. Tapi Mbak Devina mungkin merasa kesepian ya? Iya pasti. Jadi kenapa Mbak Devina kalau di rumah itu udah kesepian, kenapa Mbak Devina malah di sekolah itu menyendiri? Kenapa tidak gabung dengan teman-teman Mbak Devina? Ya yang udah saya bilang tadi, kalau teman itu ada, maksudnya teman kayak ya udah jadi teman gitu, cuman nggak main bareng bener-bener dekat itu memang nggak ada. Berarti sekedar teman di sekolah ya? Di sekolah gitu. Tapi menurut saya itu, ini mungkin saran buat Mbak Devina ya Bu ya. Tapi menurut saya itu, karena kan ya kembali tadi ya Mbak Devina kan di rumah sendiri kayak lari sepi gitu loh Bu. Terus di sekolah juga kesepian kayak gitu. Mungkin Mbak Devina itu kalau misalnya kesepian mungkin dari sekolah, karena sekolah itu teman-temannya banyak. Nah, mungkin Mbak Devina bisa curhat ke teman-temannya, bisa mulai aktif ke tanya-tanya atau main-main sama temennya, biar Mbak Devina itu di rumah udah terekam, di sekolah itu jangan sampai tak-takan gitu loh Bu, dibuat fun kayak gitu. Jadi temennya ini malah kayak sebagai curhatan biar lebih lega lagi, lebih dapat lebih tenang, gak overthinking-nya kayak gitu. Karena kan nggak semua teman ya Bu itu kayak apa ya, jelek kayak gitu loh Bu, kayak gak baik kayak gitu. Karena kan teman itu baik gitu loh Bu, kita bisa memilah-milih teman gitu loh Bu. Jadi kalau kita bisa memilih-milih teman, terus kita bisa sharing ke temennya, kita curhat, mungkin itu bisa melegakan sendiri, salah satu hal untuk melegakan hati atau pikirannya Mbak Devina sendiri. Jadi memulai berteman ke teman-teman kelas, nggak teman-teman kelas juga nggak apa ya Bu ya, mungkin bisa ke kakak tingkat kayak gitu Bu, atau ke adik kayak gitu. Kan mungkin lebih ke kakak tingkat itu malah memberi masukan kayak gitu loh Bu. Kalau nggak mau temenan sama yang teman sekelas, karena kan mungkin kalau sekelas kayak takut atau malu kayak gitu loh Bu kalau mau curhat. Karena kan ya mungkin teman sekelas itu banyak intensnya ketemu, jadi malah kayak ember kayak gitu. Kalau kakak kelas kan mungkin lebih kayak pikirannya udah lebih apa ya, dewasa gitu ya Bu ya. Jadinya mungkin bisa menasehati kayak gitu Bu kalau saya. Jadi memikirnya mungkin lebih Mbak Devina itu berteman, tapi kalau nggak bisa sekelas atau sepantaran kayak kita atau seangkatan, itu lebih kayak ke mencari teman yang beda angkatan atau lebih tinggi, itu biar bisa melegakan hati Mbak Devina sendiri, bisa punya teman curhat biar nggak tertekan di dalam hati dan pikiran. Mungkin itu sih Bu kalau dari saya. Baik. Jadi itu tadi saran dari Mbak Lia. Nah lalu apa Mbak Devina sendiri sudah mengusahakan hal apapun itu untuk agar Mbak Devina itu tidak kesepian? Terus apa sih yang harus Mbak Devina usahakan biar masalahnya Mbak Devina itu berkurang? Mungkin Mbak Devina sudah melakukan apa saja? Kalau saya satu-satunya cara biar nggak kesepian itu ya cuman nonton aja sih.
main pun main kayak ya udah free time sendiri. Nonton apa itu Mbak Devina? Oh, jadi salah satu untuk mengurangi hal kesedihan Mbak Devina nonton drakor ya? Iya. Mungkin Mbak Syifa, Mbak Lia mungkin juga seperti itu mengurangi kesedihannya pas lagi galau. Saya mungkin. yakin sih Bu. Oh nge-game. Kalau Kalau saya Mbak itu kan bukan lebih lega gitu loh. Kalau kita kan ada PP. gitu. Jadi semuanya berarti pegang gadget ya? Iya. Pas kalau misalnya galau. Mungkin ada yang mau menambahkan saran lagi atau tanggapan? Kalau dari saya sih menanggapi tadi ya gue yang kayak masalah pengen ngekos tapi masih biaya dari orang tua ya. Apa Mbak Devina pernah apa ya terpikir kayak aku kerja aja ya, terus kan nanti dapat uang, terus uangnya tuh bisa aku gunain buat ngekos gitu atau buat menggunakan sendiri, karena kan katanya kan Mbak Devina sama tantanya kan udah nggak terlalu baik ya hubungannya ya. Nah jadi terlintas Mbak Devina tuh punya pikiran kayak gitu. Buat kerja sih belum ada ya Mbak, karena yang saya tahu saya tuh nggak punya skill sama sekali buat bekerja, terus saya juga bingung ngatur waktunya, kan masih sekolah juga. Jadi kalau misalkan saya pulang sekolah kerja tuh pasti kan capek banget ya, sekolah terus kerja, terus nanti malam harus bantuin ada saya gitu. Jadi kalau masalah buat nyari kerjaan belum ada terlintas di pikiran saya saat ini. Tapi Mbak, oh ini untuk mencari uang gitu Mbak ya, untuk ngekos gitu. Gimana sih Mbak? Maksudnya kayak Mbak Devina pengen ngekos kayak gitu kan? Iya, terlintas di pikiran saya buat ngekos, tapi itu kayak masih ya pengen aja ya. Mbak Siva kan menyarankan kayak kerja kayak gitu. Mungkin kalau saya sih bukan lebih ke kerja sih Mbak, tapi lebih ke apa ya? Kita prestasi kayak gitu loh Bu. Oh, meningkatkan prestasi kayak Oh, gitu iya. Bu, meningkatkan prestasi Itu. kayak gitu. Jadi mungkin uang kan kalau prestasi itu sebenarnya kayak ada uang kayak gitu nggak sih Bu? Ada biasanya dikasih tali asih ya, ada Iya. uang pembinaan gitu ya. Seperti itu, mungkin dari uang itu bisa untuk keperluan dari Mbak Devina. Kalau mungkin Mbak Devina membutuhkan uang kayak gitu, itu kan juga berarti kan mengasah skillnya Mbak Devina sendiri. Mungkin Mbak Devina suka apa kayak gitu bisa ditingkatkan, terus itu kan juga mengurangi kejenuhan juga dari Mbak Devina di rumah tantenya ini kayak gitu loh Bu. Jadi kan daripada Mbak Devina lihat drakor, mungkin kalau dari saya itu lebih ke belajar ya. Mungkin kalau saya kan juga malas belajar ya biasanya, tapi kalau saya itu lebih suka konten itu, jadi ya udah saya fokuskan ke buat video kayak gitu. Mungkin kalau Mbak Devina sendiri tuh kegemarannya apa gitu biar bisa menghilangkan jenuh. Dia lebih Ya siapa tahu Mbak Devina suka menggambar, jadi Mbak Devina bisa meningkatkan skillnya menggambar, terus bisa ikut lomba-lomba kayak gitu kan. Ya mungkin kalau menang lumayan ya kan, Iya. bisa dapat uang kayak gitu, terus uangnya bisa ditabung, terus kalau sudah terkumpul bisa kayak pengen ngekos ya, alhamdulillah udah ada uang pegangannya sendiri. Tadi kan Mbak Devina juga itu ya sering lihat drakor ya, kan drama Korea ya, berarti Iya. mungkin Mbak Devina bisa bahasa Korea. Ya bisa dong Bu. Gimana ya? Ngelihat drakor tuh bukan berarti kita bisa bahasa Korea ya kan? Ya kita kan ada transkripnya, kita bisa melakukan atau mungkin bisa acting atau gimana gitu. Nah kalau masalah meningkatkan prestasi itu saya bingung juga Bu, karena emang dari kecil kan saya nggak diajarkan untuk mengasah prestasi saya. Jadi kayak ya udah gitu loh, dengan berjalannya waktu aja. Tapi siapa tahu SMA ini saya bisa kan ya, nggak tahu juga saya bisa mencobanya seperti itu. Tapi kan Mbak Devina suka nonton drakor ya, tapi kayak pernah nggak sih Mbak kayak ngerasa aku pengen kerja ke Korea atau gimana gitu karena nonton Ya, drakor? karena hobinya itu Iya, drakor ya. biasanya kan orang-orang kalau kayak punya hobi nonton drakor kayak punya keinginan aku pengen banget ke Korea Iya gitu. gitu. Oh, TKW gitu namanya. Oh, sih kerja LPK. Oh ya, ya, pengen ikut LPK ya, Oh, kayak gitu ya Kalau Mbak Devina sendiri hobinya apa? hobi saya Iya. apa ya?
Hobi saya bernyanyi. Nah, mungkin itu Bu, mungkin Sekarang ada ya Iya. idol. Nah, itu anak Tapi yang kecil. bukan yang nyanyi yang bagus itu loh Bu, yang kayak ya biasa aja gitu. Tapi kan bisa Mbak Iya. ngeliatin skillnya di bidang menyanyi gitu. Mungkin karena Mbak Devina itu kali nggak pede kayak gitu, jadinya Apa Mbak Devina tidak pede? jelas tidak pede. Ya kan tadi itu kami minder kita ya, mungkin karena punya perasaan minder jadi kayak mau meningkatkan skillnya buat bernyanyi kurang apa ya, kurang semangat mungkin ya. Iya. Minder sama. Oke, jadi itu tadi saran Mbak Syifa dan Mbak Lia terkait permasalahan Mbak Devina, yaitu tadi agar meningkatkan skill, prestasi, hobi Mbak Devina agar tidak kesepian, gitu ya. Oke, jadi mungkin apa rencana Mbak Devina terkait saran-saran dari teman-teman Mbak Devina tadi? Iya, untuk saran dari Mbak Lia dan Mbak Syifa, saya akan coba untuk meningkatkan skill saya untuk bernyanyi. Kan saya bernyanyi, saya akan meningkatkan skill saya tersebut. Mungkin bisa dengan les musik di sini kan di sekolah. Saya akan coba untuk masuk Ekstrakurikuler ya? ekstrakurikuler karena emang saya dari SMP nggak pernah ikut ekstrakurikuler. Saya akan coba untuk masuk ekstrakurikuler tersebut. Mbak Devina, sebenarnya saya ingin tanya sesuatu, tapi saya takut dengan Mbak Devina, saya mengenai orang tua Mbak Devina. Mbak nanya aja. Jadi kan tadi kan Mbak Devina cerita ya katanya terakhir bertemu sama orang tua itu tahun kemarin ya, pas lebaran ya. Ya itu untuk Nah terus kayak Mbak Devina tadi bilang katanya di orang apa ibunya Mbak Devina udah punya anak lagi ya. ya dua-duanya tuh udah nikah semua lagi Mbak. Berarti punya adik tiri ya. Iya. Nah, Iya, betul. kira-kira Mbak Devina hubungannya sama adik tiri Mbak Devina itu kira-kira dekat atau malah jauh apa gimana gitu? Jauh Mbak. Karena emang saya kan nggak pernah tahu. Dari kecil emang nggak pernah tahu adik saya itu. Tapi dari orang tua Mbak Devina kayak pernah nggak sih kayak nyuruh Mbak Devina buat main ke rumah ketemu sama adik tirinya Mbak Devina gitu? Pernah sekali pernah kayak dulu gitu karena emang saya kenal terus jadi kayak ibu saya tahu gitu loh kalau saya itu kecewa sama orang tua saya. Dan ya udah nggak apa-apa gitu. Apa yang membuat Mbak Devina kecewa gitu loh Mbak? Maksudnya kan Mbak Devina belum pernah mencoba untuk bertemu dengan adik diri Mbak Devina. Kalau kecewanya lebih ke orang tua saya ya, maksudnya kayak kenapa harus memutuskan untuk berpisah? Dulu waktu awal saya mikirnya gitu, Mbak. Cuman kan kalau untuk sekarang ya udah lah mungkin udah takdir saya juga gitu kayak gitu. Cuman kalau buat tinggal belum, saya belum mau. Saya lebih kekecewanya ke ayah saya ya, karena emang mungkin akar permasalahannya dari beliau jadi Sama lagi ya udah nggak menafkahi Mbak Devina karena juga emang ya. udah harus tanggung jawab juga kan ini kayak Tapi bisa nih kayak yang Mbak Devina kayak ingin ngajak Mbak Devina ketemu gitu, kira-kira Mbak Devina bisa nggak? kalau sama dia itu Sama ayah. kalau sama ayah enggak, jawabannya enggak. Kenapa? Ya karena yang udah saya bilang tadi ya, saya udah kecewa banget sama ayah saya karena ya akar permasalahannya itu dari beliau gitu. Tapi kayak kontekan kayak ayahnya nanyain kabar apa gimana gitu. Nggak ada. Cuman ya lebaran kemarin itu karena emang dia ada di Solo juga, jadi ya udah kalau apa kita ketemu. Berarti terakhir komunikasi sama ayah Lebaran tahun kemarin. Itu pun nggak sama istrinya, saya nggak mau. Saya bilang kayak ya udah kalau mau ketemu ya sendiri. Oh gitu. Jadi mungkin Mbak Devina ini belum bisa menerima itu loh kalau orang tua itu Iya. bisa kayak gitu. Tapi kalau saya sebagai Mbak Devina mungkin juga tidak terima. Iya kan dia. Ya sebenarnya ya tidak terima ya biar karena kan anak ya maksudnya pengen orang tuanya itu utuh kayak gitu. Iya.
ya pasti ada rasa Iya. kecewa kayak Tapi gitu. Mbak Devina yang namanya anak itu tidak ada yang namanya mantan anak, itu nggak ada mantan ibu, mantan ayah, itu nggak ada. Anak ya tetap anak, terus kalau itu ibu ya tetap ibu. Tapi kalau ibu tiri, ayah tiri itu memang ada. Yang tidak ada itu mantan ayah dan ibu. Gitu. Apa benar yang ibu tadi katakan tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu gitu. Cuman saya bingung Bu kalau disuruh mengekspresikan gitu loh. Apa ya? Ibu ya kecewa, intinya tuh kecewa gitu loh Bu. Kalau ngilangin rasa kecewa tuh nggak tahu Devina tuh gimana caranya, karena emang bener-bener udah kalau dibilang benci banget sih enggak benci, cuman kayak ya apa yang bener dikatakan Mbak tadi belum bisa menerima kenyataan gitu. Cuman terus saya kayak ya udah takdir gitu. Saya ingin kayak ya mungkin ini takdir saya gitu. Saya harus terima gitu. Ya, benar ya Mbak Devina tadi yang disampaikan harus menerima kayak gitu. Kalau bisa secara sedikit sih ya itu sih mungkin dari solusi saya Kak, Mbak Devina itu harus legowo menerima keadaan yang terjadi karena kan itu sudah kehendak yang kuasa yang dia kita juga tidak bisa menyatukan kedua orang tua gitu. Cuma kan mungkin yang disampaikan Bu Es benar juga, tidak ada mantan ayah, tidak ada mantan ibu gitu kan. Mereka tetap orang tua kita, jadi ya urusan bercerai mungkin urusan orang tua kayak gitu. Gimana caranya Mbak Devina, ya mungkin Mbak Devina jangan terlalu egois untuk diri Mbak Devina sendiri. Mungkin Mbak Devina bisa mencoba untuk lebih baik komunikasi dengan ayahnya kayak gitu, komunikasi yang lebih baik kayak gitu. Baik Mbak Ria, terima kasih atas sarannya. Saya akan mencoba untuk mulai berkomunikasi lagi dengan ayah saya. Saya akan mulai mencoba untuk menerima apa ya perceraian orang tua saya gitu. Karena emang ya karena mereka sudah mempunyai keluarga masing-masing yang tidak memungkinkan untuk mereka bersatu lagi gitu. Ya saya juga akan mendekatkan diri saya pada ibu saya, sama ayah saya, sama keluarga mereka berdua begitu. Itu Mbak Ria, itu Ibu, itu Mbak Syifa. Oke, jadi Ibu ulangi lagi tadi saran dari Mbak Syifa dan Mbak Ria. Yang pertama ada Mbak Devina mungkin bisa bekerja agar uang hasil kerjanya itu bisa untuk ngekos jika Mbak Devina menghendaki mau ke kos. Kemudian ada juga yang Mbak Devina itu supaya meningkatkan prestasinya, skillnya agar di rumah itu tidak suntuk, tidak kesepian gitu, dan agar menjalankan hobinya. Hobi itu bisa saja mendatangkan penghasilan. Nah, dengan penghasilan nanti uang itu bisa digunakan Mbak Devina untuk kos. Kemudian tadi sarannya yang berikutnya untuk Mbak Devina itu dekat dengan anak dari tante Mbak Devina. Jadi supaya anak dari tante Mbak Devina itu menjadi narahubung antara Mbak Devina dengan tantenya agar komunikasinya baik. Terus untuk saran yang terakhir ada jangan terlalu egois, karena kita itu sebagai anak ya tinggal terima saja gitu. Karena kalau kita mau mencampuri urusan orang tua itu memang tidak baik, karena umur kalian kan juga masih sekolah ya. Jadi mungkin kiranya orang tuanya Mbak Devina nanti kayak kamu anak kecil nggak tahu apa-apa gitu. Jadi ya memang kalau itu udah keputusan orang tua mungkin itu udah yang terbaik untuk Mbak Devina. Itu sih Mbak Devina saran-saran dari teman-teman Mbak Devina. Jadi mungkin nanti bebas Mbak Devina mau memilih saran dari mana, yang mungkin itu nanti yang terbaik untuk Mbak Devina. Untuk Mbak Devina, perubahan apa yang Mbak Devina alami setelah melakukan konseling kelompok pada hari ini? Perubahan yang saya dapatkan ya saya lega sih Bu, bisa menyampaikan unek-unek saya, bisa menyampaikan permasalahan saya kepada teman-teman, kepada Ibu Ais gitu. Terus juga teman-teman udah ngasih solusi, nggak cuma satu solusi gitu, bahkan banyak solusi yang bisa saya gunakan terkait permasalahan saya tersebut, bisa keluar dari permasalahan tersebut seperti itu. Dan saya juga mulai bisa apa ya berkomunikasi gitu loh, bisa berkomunikasi baik lagi dengan teman-teman gitu. Itu sih Bu.
Sebelum Ibu kepada konsen kelompok pada hari ini, Ibu ada absen, mungkin bisa kalian isi dulu ya. Nanti aku absen tentang kehadiran di ruang bimbingan konsen. Jadi kesimpulan konseling pada siang hari ini yaitu kita tidak boleh gegabah dalam menangani permasalahan. Jika itu sudah takdir Tuhan, kita tidak boleh menyalahkan. Dia harus menerima, harus ikhlas, harus sabar, karena itu mungkin sudah jalan yang terbaik. Tuhan itu sudah membuat jalan kita sebaik mungkin. Jadi tidak ada cobaan dari Tuhan itu yang melebihi dari kemampuan hambanya, begitu ya. Jadi ya semangat untuk Mbak Devina menjalani kehidupan sehari-harinya. Nah, boleh ya teman-temannya semangat. Mbak Devina, jangan sedih. Buat cerita, kita siap buat Walaupun teman-teman Mbak Devina ini beda-beda kelas, tapi kan karena konseling kelompok ini jadi sudah kenal. Mungkin nanti bisa teman-temannya boleh kenal akrab dengan Mbak Devina, mungkin diajak main atau diajak mengembangkan skill itu boleh. Pokoknya tetap semangat terus, tetap jangan menjadikan permasalahan itu jadi berdampak pada sekolah Mbak Devina, pada gangguan mental Mbak Devina, itu jangan. Jadi tetap fokus aja, permasalahan itu ya boleh dipikirkan, tapi jangan sampai terlarut-larut sampai dalam kesedihan. Nah, karena ini sudah 45 menit ya, jadi mungkin kita cukupkan dulu, begitu nggih? Ya Bu, karena ini juga mau pelajaran ya Bu, ya nanti takutnya malah. Oke. Nah, sebelum itu mungkin aku pengen dari Mbak Devina bagaimana nih setelah dilakukan konseling kelompok ini, apakah mengalami perubahan yang signifikan atau bagaimana? Ya perubahannya yang menjadi lebih plong aja sih Bu, bisa mengungkapkan Daripada sebelumnya tadi ya. Oke, baik. Mungkin kita cukupkan dulu konseling kelompok pada siang hari ini. Dari Ibu, apabila ada salah perbuatan atau salah perkataan, mohon dimaafkan. Ya, tentu sebelumnya saya juga mengucapkan terima kasih sama Bu Ais karena sudah memilih saya untuk mengikuti konseling pada siang hari ini dan juga sudah mendengarkan cerita saya, sudah mau menyelesaikan permasalahan saya, dan juga terima kasih sama teman-teman karena udah mendengarkan cerita saya, memberi solusi, memberi tanggapan tentang permasalahan saya. Ya, itu aja sih. Saya juga mau minta maaf. Saya minta maaf mungkin kalau dalam memberikan solusi atau memberikan saran itu kayak apa ya Bu, nggak sesuai gitu loh Bu. Saya minta maaf kayak gitu. Kalau nggak sesuai dengan isi hati atau gimana kayak gitu, dan maaf jika ada salah perkataan, salah perbuatan yang menyakiti hati Mbak Devina atau teman-teman semuanya atau Bu Ais. Saya juga minta maaf sama Mbak Devina kalau misal tadi waktu saya tanya ke Mbak Devina agak tersinggung. Enggak. Semangat ya Mbak Devina. Ya. Jadi kalau butuh teman cerita, kita siap ya dengerin. Atau enggak kita nanti buat grup gitu ya. Oke, boleh. Oh ya Bu, mau tanya untuk menyelesaikan masalah Mbak Syifa dan Mbak Lia. Oke, untuk menyelesaikan masalah Mbak Syifa dan Mbak Lia, mungkin kita bisa bicarakan nanti dulu. Mungkin kalian bertiga dulu yang janjian, misalnya kapan. Nah, Ibu selalu ada di ruangan ini. Jika kalian ada masalah apapun, itu langsung saja ke ruang BK. Entah itu masalah pribadi, kalau mungkin Mbak Syifa punya, aku ingin konseling individu, ya nggak apa-apa gitu. Tapi nanti kalau kita ingin melanjutkan konseling kelompok, masalah yang belum diselesaikan, masalah Mbak Dia dan Mbak Syifa, itu kalian bisa berkoordinasi dulu, baru nanti salah satu WhatsApp ke Ibu kalau janjian dulu mau kapan. Oh baik. Ibu bisa insya Allah selalu bersedia di ruangan BK ini, jadi jangan segan-segan untuk kesini, oke? Begitu ya? Iya tuh.
Oke, mungkin itu cukup. Terima kasih atas ketersediaan waktu kalian untuk berkonseling di sini. Dan ingat tadi kita udah salah satunya asas kerahasiaan. Jadi keluar dari sini itu udah jangan membeberkan permasalahan entah itu dari siapapun. Jadi udah selesai, udah tidak ada permasalahan atau unek-unek lagi begitu ya. Oke baik, kita cukupkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, terima kasih. Terima kasih. Saya lanjut ke tab dulu ya Bu ya. Permisi Bu.